Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rian Erlando Eka Saputra. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang penggunaan teknologi informasi dalam perdagangan elektronik atau yang biasa disebut dengan e-commerce. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan perdagangan elektronik? Perdagangan elektronik atau yang biasa disebut dengan e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Suatu transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer dan antarmuka atau interface, sebuah browser web akan memenuhi persyaratan sebagai perdagangan elektronik atau yang biasa disebut dengan e-commerce. E-commerce sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu business to business dan business to konsumen. Business to business mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Sedangkan bisnis to konsumen mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen sebagai pihak akhirnya. Berikut adalah contoh e-commerce bisnis to konsumen seperti Blibli.com, Zalora, Lazada, dan masih banyak lagi yang lainnya. Adapun contoh dari bisnis to bisnis adalah seperti PT Krakatau Steel, di mana ia hanya melayani pesanan antar unit bisnis atau perusahaan. Lalu, apa sih manfaat yang diharapkan dari e-commerce ini? Tentu saja, perbaikan layanan, perbaikan hubungan, dan yang paling penting yaitu akan meningkatkan keuntungan. Namun di sisi lain, tentunya ada kendala dari e-commerce, seperti biaya yang tinggi, kekhawatiran akan masalah keamanan, piranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Lalu, bagaimana dengan ruang lingkup e-commerce? E-commerce bersifat dinamis dan ruang lingkup pengaruhnya dapat berubah dalam waktu hanya beberapa bulan saja. E-commerce memiliki arti penting, khususnya bagi beberapa segmen tertentu. Adapun jalan menuju e-commerce, yaitu rencana bisnis yang strategis akan membakukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meraih keunggulan yang kompetitif. Perusahaan pertama-tama harus memperoleh kecerdasan bisnis, sehingga perusahaan tersebut akan memahami peranan potensial yang akan dimainkan oleh masing-masing unsur lingkungan. Lalu, apa yang dimaksud dengan kecerdasan bisnis? Kecerdasan bisnis atau inteligensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Berikut adalah bagian dari kecerdasan bisnis, yaitu basis data eksternal, di mana perusahaan menggunakan basis data untuk mendapatkan kecerdasan bisnis, karena ia lebih cepat dan lebih murah daripada meneliti beragam jenis sumber informasi. Dan perlu diketahui bahwa mesin-mesin pencarian adalah cara yang paling populer bagi seseorang untuk mendapatkan informasi yang tersedia di web. Lalu, apa itu mesin pencari? Mesin pencari atau search engine adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan satu atau sekelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Program ini kemudian mencari isi situs-situs web di internet untuk melihat apakah kata-kata tersebut terdapat di situs web. Contohnya seperti Google, Yahoo, dan sebagainya. Di sini ada yang namanya strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Sistem interorganisasional atau IOS adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Istilah yang sering digunakan untuk iOS adalah EDI, yaitu Electronic Data Interchange atau penukaran data elektronik. EDI dianggap sebagai subkumpulan dari suatu sistem interorganisasional. Adapun manfaat dari interorganisasional sistem adalah 1. Efisiensi yang komparatif dan adanya kekuatan penawaran. Serta manfaat langsung dan tidak langsung iOS, yaitu mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kemampuan untuk bersaing, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, serta memperbaiki layanan pelanggan. Lalu, apa itu EDI? EDI terdiri atas transmisi data langsung, komputer ke komputer, dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. EDI adalah implementasi dominan dari suatu iOS.
Lebih dari 2/3 e-commerce dilaksanakan dengan menggunakan EDI jika dibandingkan dengan alternatif iOS lainnya. Lalu, ada juga yang namanya extranet. Extranet adalah cara lain dari membuat iOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain. Dengan menggunakan teknologi informasi pada umumnya dihubungkan dengan internet. Extranet memungkinkan jenis pertukaran data yang sama dengan EDI, namun juga menerapkan protokol-protokol umum dan jaringan komunikasi internet sehingga perusahaan tidak perlu lagi menggunakan piranti lunak dan piranti keras komunikasi yang lebih mahal terkait dengan EDI. Adapun sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk menerapkan iOS, perusahaan tersebut dapat melakukannya dengan cara proaktif dan reaktif. Sponsor iOS pada umumnya mengambil pendekatan proaktif, merangsang minat akan iOS dan mendorong partisipasi di dalam jaringan. Para partisipan pada umumnya merespon dengan cara yang reaktif, menerima atau menolak penawaran sponsor untuk menerapkan iOS. Lalu di sini terdapat 4 faktor yang menentukan apakah perusahaan akan mengambil langkah proaktif atau reaktif, yaitu tekanan kompetitif, penggunaan kekuasaan, kebutuhan internal, dan dukungan manajemen puncak. Terakhir, dampak internet pada bisnis di masa mendatang. E-commerce B2B atau business to business nampaknya tidak berdampak pada pelanggan, tetapi harga yang lebih rendah dan layanan pelanggan yang lebih baik yang dimungkinkan oleh bisnis to business adalah hal yang membuat organisasi bisnis kompetitif. Tidak bisa dipungkiri, pada zaman saat ini, teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap perdagangan elektronik atau yang biasa disebut dengan e-commerce. Oleh karena itu, unit bisnis harus bisa mengembangkan teknologinya dan mengikuti perkembangan zaman secara fleksibel. Baiklah, inilah penyampaian materi dari saya. Jika terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan jika materi yang saya berikan tidak lengkap atau kurang jelas, mohon dimaklumi. Kepada teman-teman, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.